كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita yang tentunya setiap kita berupaya senantiasa meniatkan seluruh aktivitasnya dalam rangka melakukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul semua aktivitas yang kita lakukan ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun nikmat atas dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan wajibkan kepada kita, seperti halnya salat subuh berjamaah yang baru saja kita lakukan, dan juga kemudian diikuti dengan perintah lainnya menurut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita duduk di masjid yang mulia ini. Maka mudah-mudahan semuanya menjadi amal yang senantiasa diterima dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai kajian tauhid, kajian tafsir kita, yaitu tafsir surat Al-Infitar, maka tentunya perlu kita memotivasi diri kita dan jamaah semua akan pentingnya kita selalu berupaya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul merupakan sumber kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berikan kepada kita. Seperti misalnya, bukankah duduknya kita di majelis ilmu sebab yang saat kita menginginkannya digugurkannya dosa-dosa kita. Sebagaimana hal ini disebutkan Nabi SAW dalam rangka memotivasi setiap kita untuk bersemangat menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, di mana Nabi dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, wa innal alim yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Nabi SAW pernah menyebutkan di antara keutamaan orang yang ilmu agama Allah, orang yang berilmu yang tentunya sebab dia menjadi orang yang berilmu ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah mengatakan wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang berilmu.
orang yang tentunya dikatakan berilmu sebelumnya telah melakukan proses belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dalam kategori al-alim adalah orang yang belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Apa keutamaan yang diberikan oleh Allah? Maka Rasulullah mengatakan, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Maka sungguh semua penduduk yang ada di langit dan di bumi memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kita lihat jamaah. Rasulullah SAW menegaskan, memastikan dengan lam taukid, dengan lam yang maknanya adalah sebagai bentuk penegasan, stressing, sungguh-sungguh, kesungguhan, bahwa betul-betul semua makhluk yang berada di langit. Siapa itu? Para malaikat. Kemudian semua makhluk yang ada di bumi Allah Jalla wa'ala. Siapa semua makhluk yang ada di bumi? Semua makhluk, ya. Semua, bahkan benda-benda yang tidak hidup, benda-benda mati sekalipun. Sampai kemudian Nabi SAW menyebutkan, merinci hatta al-hitan fil ma, sampai semua ikan di air, kata Nabi SAW. Semua ikan di air berarti di lautan, di sungai, mungkin di selokan yang hidup di air. Maka Nabi memastikan la yastaghfir, sungguh betul-betul semuanya beristighfar, memohon ampunan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan apa, Bapak? Menunjukkan potensi orang-orang yang menuntut ilmu itu begitu besar dosanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Masa tidak ada satu di antara makhluk Allah itu yang doanya tidak dimustajab, ya? Ini Nabi menyebutkan bahwa 1-2 orang yang mendoakan orang yang berilmu agama Allah. Ini yang berdoa memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang berilmu itu diampuni dosa-dosanya. Nabi mengatakan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi Allah. Masya Allah. Berapa miliar itu ya? Triliunan ya, itu nggak terhingga ya. Bahkan yang lebih hebat dari itu, Nabi mengatakan sampai ikan-ikan, semua ikan yang di laut, yang di sungai, yang di semua air dia hidup, turut mendoakan, minta ampun kepada Allah. Berapa banyak ikan, Bapak? Perang itu nggak jumlah ikan di laut aja berapa ya? Di sungai dulu. Ini semuanya kata Nabi, sungguh mereka betul-betul beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah buat orang-orang yang menurut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Gimana ini sebab? Berarti ini menunjukkan sebab yang paling mudah untuk mendapatkan ampunan Allah, duduk di majelis ini, duduk di ilmu agama Allah Azza wa Jalla, meluangkan waktu kita, ya. Bukan mencari waktu luang, bukan. Mencari waktu luang gak akan pernah ada. Bapak sibuk dengan dunia, tapi kita luangkan waktu kita untuk agama Allah, ya Ustaz. Bahkan juga di antara keutamaan untuk ilmu agama Allah yang Rasulullah ingin motivasi kita biar selalu bersemangat. Kalau tadi ampunan Allah, semua kita ingin diampuni oleh Allah. Siapa yang ada di antara kita yang dosanya tidak ingin diampuni oleh Allah? Maka semua orang yang merasa dirinya berdosa atau banyak dosanya, berdosa, yang bahkan tiap hari kita melakukan dosa, setiap kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kita diperintahkan untuk beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitupun Nabi SAW menyebutkan di antara keuntungan, keutamaan kita duduk di majelis ilmu agama Allah, juga di antara sesuatu yang sangat semua kita menginginkannya. Apa itu? Mendapatkan rezekinya Allah. Bukankah setiap kita di antara doa-doa yang tidak pernah lupa untuk dipanjatkan kepada Allah agar ditambahkan rezekinya, agar dilapangkan rezekinya oleh Allah, agar dimudahkan dia mendapatkan banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketahuilah menurut ilmu agama Allah, di antara sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seorang itu mendapatkan banyak rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hal ini pernah disebutkan oleh Nabi SAW ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, yang dia mengeluhkan masalahnya kepada Rasulullah tentang saudara kandungnya yang sibuk menuntut ilmu. Ada dua orang saudara. Ada dua orang saudara yang satunya melapor kepada Rasulullah SAW di mana dia sibuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan adiknya yang sibuk menuntut ilmu agama Allah. Ini adiknya sibuk menuntut ilmu. Sementara dia disibukkan untuk mencari rezekinya Allah, mencari nafkah. Ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ya, dia berupaya mencari nafkah, menghidupi adiknya yang sibuk untuk ilmu agama Allah. Ini adik saya cuma untuk ilmu agama Allah saja kerjaannya. Ya. Maka apa jawab Nabi SAW? Nabi mengatakan, la'allaka turzaqu bihi. Ya, barangkali kata Nabi. Ya, di mana engkau ini, kata Nabi SAW, engkau mendapatkan rezeki, engkau dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab saudaramu ilmu agama Allah SWT. Ya. Sampai orang ini mengeluh karena merasa dia sibuk bekerja untuk demi menafkahi adiknya, sementara adiknya enak dia lihat menurut ilmu agama Allah. Maka Nabi katakan, la'allaka turzaqu bihi. Semoga anda ini, kata Nabi, ya semoga anda ini ya mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Engkau mendapatkan rezekinya Allah, dimudahkan, dilapangkan rezekinya Allah, itu karena sebab saudara menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Bagaimana Nabi menyebutkan menuntut ilmu agama sebab di mana Allah akan memudahkan rezeki kita. Juga mungkin barangkali kita semua. Mungkin kita semua ada di antara kita yang dimudahkan, dilapangkan rezeki Allah karena ada di antara keluarga kita yang ternyata menyibukkan diri untuk ilmu agama Allah. Apakah anak-anak kita yang di pesantren, ya, yang sekolah, yang belajar, mengaji, sibuk dengan akhirat. Jangan itu yang membuat kita dimudahkan rezeki Allah. Ya. Sebab itu Allah memudahkan rezeki kita. Ya, jangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan kepada kita dengan kita berupaya meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana kita masuk dalam tafsir surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar ini surat yang para ulama mengatakan surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi dan para sahabat ke kota Madinah. Kemudian surat Al-Infitar ini dia dinamakan dengan Infitar. Ya. Tentunya diambil dari ayat pertamanya. Diambil di antara kata para ulama, itu diambil dari ayat pertamanya yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan kata-kata infatar. Infitar adalah bentuk masdar atau kata dasar dari fi'il atau kata kerja infatar, yang maknanya adalah insyiqaq. Infitar kata para ulama maknanya sama dengan insyiqaq. Ya. Kita sudah melewati ya. Sebelumnya kita sudah melalui tafsir surat Al-Insyiqaq yang maknanya terbelah. Ya, insyiqaq maknanya dari kata syaqqa. Ya, insyaqqa, insyiqaqun, itu maknanya adalah terbelah. Ya. Kemudian dalam hal ini kaitannya dengan surat Al-Infitar ini adalah surat yang berbicara tentang fenomena yang akan terjadi pada hari kiamat. Nah, sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan barang siapa yang ingin melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat, maka di antaranya hendaklah dia membaca surat apa? Infitar. Ya. Di mana surat Infitar ini kita mulai dari surat yang pertama, ayat yang pertama.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza samaa'un fatarat." Apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza samaa'u," apabila langit itu, kata Allah, infatarat. Ya, infatarat tadi maknanya insyaqqa. Apabila langit itu terbelah. Para ulama mengatakan makna terbelah berarti juga termasuk di antara ikhtalla nizamuha, hancur dan rusak tatanannya. Terbelahnya langit ini, yang sebelumnya Allah menciptakan langit begitu kokohnya, ya, begitu kuat dan kokohnya, bahkan Allah membangunnya, menciptakannya tanpa tiang, ya, karena langit itu sebuah bangunan. Dia adalah bangunan dan yang merupakan atap bumi yang kita hidup di atasnya. Dia menjadi atap, seperti kita di masjid ini ada atapnya. Tentunya tidak akan terbangun sebuah bangunan kecuali dengan adanya tiang-tiang. Kita lihat semua ada tiang-tiang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, ingin menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa agungnya langit yang diciptakan oleh Allah, yang begitu kokoh, kuat, berdiri tanpa tiang. Dan kemudian Allah jadikan sebagai atap di mana kita ya hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala, jadi atapnya bumi. Lalu kemudian bagaimana kita akan bayangkan nantinya pada saat terjadinya kiamat, maka untuk menunjukkan berakhirnya dunia, berakhirnya kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan kiamat yang diantara fenomenanya itu Allah hancurkan, runtuhkan langit. Allah runtuhkan langit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan fenomena yang terjadi pada saat kiamat. Kalau yang pertama adalah Allah runtuhkan langit, Allah belah langit, dan Allah runtuhkan, kemudian Allah hancurkan tatanannya. Lalu kemudian juga Allah menyebutkan yang kedua, wa idzal kawakibun tasar, wa idzal kawakib, dan apabila al-kawakib dia bentuk jamak dari kata kaukab. Kaukab maknanya adalah bintang-bintang. Sebagian para ulama mengatakan kaukab itu semua bintang-bintang atau semua benda-benda yang menghiasi langitnya Allah Subhanahu wa taala. Planet termasuk, ya, itu termasuk warnanya bintang-bintang. Semua yang berada di langit Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menghiasi langitnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaannya saat terjadinya kiamat itu intasarat maknanya tasaqatan. Tasaqatat maknanya berjatuhan, berhamburan, kemudian dia menjadi hancur. Itu kita nggak bisa bayangkan ya, semua yang ada di langit itu, ya, bintang-bintang, planet-planet, ya, matahari, bulan dan seterusnya, ya, semua yang ada di langit itu yang pada asalnya dia menghiasi langitnya Allah, bahkan menjadi lampu-lampunya langit, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Mulk, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di langit-langit itu ada hiasan-hiasan yang digantungkan oleh Allah. Allah mengatakan wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, dan sungguh kami telah menghiasi langit-langit dunia bimasabih, dengan lampu-lampu yang menerangi. Maksudnya semua benda-benda planet, benda-benda langit, ya, bintang-bintang, itu adalah hiasan-hiasan langit. Yang nantinya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaannya intasar tasaqata, Allah jatuhkan, ya, jatuhkan dalam rangka ingin menghancurkan. Allah hancurkan dengan cara menjatuhkannya oleh Allah Subhanahu, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu semua benda-benda itu. Dan bayang di mana kita berada di bawah, nih, bayang. Kita kejatuhan sesuatu yang kecil aja kita udah takut di atas, ya.
Ini yang jatuh benda-benda langit. Ya mungkin kita lihat bintang saat ini kayak kecil Pak ya. Itu kan dari kejauhan karena ya. Gimana kalau itu jatuh? Bagaimana planet-planet itu jatuh hancur, dijatuhkan di bumi Allah. Kemudian juga fenomena yang terjadi pada saat terjadinya kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ketiga, wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal biharu, dan apabila al-bihar jamak dari kata al-bahru. Al-bahru maknanya laut. Berarti al-bihar semua laut-laut. Ya. Semua laut yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Tadi berbicara langit dan semua yang ada padanya. Kemudian yang ketiga ini Allah menyebutkan sesuatu yang terjadi di bumi Allah pada saat terjadi kiamat. Maka di antaranya fenomenanya Allah menyebutkan al-bihar, yaitu laut-lautnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pada saat terjadinya kiamat fujirat. Apa itu fujirat? Fajjarallahu ba'daha fi ba'din fadhahaba ma'uha. Di mana Allah Subhanahu wa taala membenturkan satu laut dengan laut yang lainnya sehingga kemudian meluap airnya. Fadhahaba ma'uha. Kemudian airnya tumpah, lenyap, menelan dan menenggelamkan bumi Allah SWT. Itu terjadi. Ya. Jadi digoyak, dibenturkan sama Allah antara laut yang satu dan laut yang lainnya dipertemukan, ya. Kemudian airnya meluap, ya, dan menenggelamkan bumi. Ada sebagian para ulama mengatakan, ya, di mana fujur juga maknanya itu Allah hancurkan, ya Allah benturkan, yang kemudian semua laut itu menjadi satu, yang tidak ada sekat-sekatnya. Karena kan laut tersekat dengan ada belahan daratan, ya Pak ya. Ada daratan. Nanti ya sebagai para ulama ketika menafsirkan fujirat di sini itu betul-betul Allah satukan laut, ya. Allah luapkan laut sehingga tidak ada sekat-sekat yang menyekati antara laut satu dengan laut yang lainnya. Jadi semuanya penuh dengan laut. Semuanya yang berarti ditenggelamkan. Yang betul-betul tenggelam daratan, semua bumi ditenggelamkan oleh Allah dengan Allah benturkan semua laut dan tumpah airnya ke dalamnya. Kemudian yang berikutnya pada ayat yang keempat, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga di antara fenomena terjadinya kiamat. Allah mengatakan wa idzal qubur bu'thir. Wa idzal qubur, dan apabila kubur menjadi bahasa kita ya kuburan, ya. Kubur al-qabr, jamak dari al-qabr, kuburan tempat, ya, manusia setelah meninggal dunia maka dia dikubur, dia ditempatkan dalam kuburan. Ya. Maka satu kuburan tempat di mana manusia itu disimpan sebelum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bernama kuburan itu. Ya. Alam yang kedua manusia setelah diwafatkan, setelah dia meninggal di dunia. Maka pada saat terjadinya kiamat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bu'tsirat. Bu'tsirat maknanya para ulama mengatakan yaitu dibalikan, dibongkar. Ya, Allah bongkar dengan cara dibalikan. Ya, kalau Allah tumpahkan semua yang ada di dalamnya. Ya, kan dibalikan. Ya, dibalik biar keluar. Misalnya di kotak ada isinya, keluar dibalik, keluar, gitu ya. Dikeluarkan semua yang ada di dalamnya. Maksudnya ini apa? Wah, semua orang-orang yang meninggal, yang dikubur pada kuburan tersebut itu dikeluarkan, dibangkitkan, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemudian dikumpulkan dalam satu tempat yang bernama mahsyar. Gitu ya. Jadi semuanya ditumpahkan, dikeluarkan. Mayit-mayit itu, jenazah-jenazah itu yang mereka sebelumnya ada di kuburan-kuburan itu, untuk kemudian mereka dibangunkan, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu dia di awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya sudah tulang belulang. Ya, maka dibangkitkan dalam keadaan disempurnakan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Dibangkitkan kalau ada orang
bagaimana kalau ada orang yang meninggalnya tercabik-cabik, menjadi dibakar, bahkan sebagian orang Hindu Buddha kan dibakar tuh ya, menjadi debu. Gimana caranya Allah membangkitkan? Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat mudah bagi Allah. Ya, sebagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari air. Bukankah itu lebih sulit dalam kata kita gimana ya? Kok bisa dari setetes air mani yang dihina jadi antum semua, jadi kita semua? Ya kan seperti gak masuk akal kok air tiba-tiba jadi bapak-bapak semua ya. Jadi kita semua yang hadir di sini. Gimana berprosesnya? Mungkin kita gak akan sanggup memikirkannya. Tapi bagi Allah semua begitu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau memproses kehidupan yang berawal dari ketidakadaan menjadi ada seperti kita saat ini menjadi ada, lalu kemudian telah ada, ya kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diadakan lagi kembali, maka sesuatu yang sangat mudah tentunya. Sesuatu yang sangat jauh lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka pada saat itu betul-betul semua mayat itu kuburannya dibongkar, dikeluarkan, dihidupkan kembali, ya, dibangunkan, yang kemudian dia akan didirikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin. Sebagaimana Allah menyebutkan surat Al-Mutaffifin. Ya, bahwasanya pada hari itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya, pada hari manusia setelah dia dibangkitkan, dibangunkan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sedia kala dulu dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Yauma yaqumun nas, untuk berdiri manusia hari itu li rabbil alamin, di hadapan Rabb semesta alam. Mereka dikumpulkan di mahsyar, dikumpulkan untuk diproses, ya, untuk dihisab amal-amal mereka, untuk diganjar, ya, untuk diganjar, diperhitungkan amal-amal manusia yang mereka lakukan di dunia. Ya, jadi itu di antara hikmah kenapa manusia harus dibangunkan kembali. Maka di antara hikmah kenapa manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan amal mereka di dunia. Jadi kalau kita tahu begitu, kan kita akan mikir bahwa kalau kita tahu bahwasanya ada hari di mana kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah, dibangunkan, dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan mikir, oh, gimana kalau nanti besok saya dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal saya, masa saya beramal seperti ini? Masa saya nggak takut masih bermaksud kepada Allah? Masa saya masih main-main ini? Sementara hidup saya sebentar lagi. Kan itu harusnya begitu. Harus membuat mendatangkan rasa takut harus. Ya. Jadi dihadirkan surat Al-Fitr ini kata para ulama itu untuk membuat kita takut bahwasanya ada hari di mana masa hidup kita di dunia akan berakhir. Ada hari di mana orang-orang yang meninggal dunia saat ini, ya, mereka itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah dalam rangka mempertanggungjawabkan seluruh amal yang mereka kerjakan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan, alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa dibangkitkan? Ya, kemudian setelah dibangkitkan manusia itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan alimat nafsun. Nafsun adalah jiwa. Kenapa Allah datangkan dalam bentuk nakirah, dalam bentuk tidak pakai alif lam ya, kalau kita belajar bahasa Arab itu ya. Ini menunjukkan semua maksudnya. Ya, menunjukkan bersifat umum, maksudnya semua jiwa manusia. Ya, semua manusia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala alimat. Alimat maknanya mengetahui. Ya. Nafsu semua jiwa. Ya. Semua jiwa manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mengetahui kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ma qaddamat, ya, atas semua amal yang mereka telah kerjakan di dunia. Ya. Dari mana mereka mengetahuinya? Jadi semua manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia betul-betul sadar, betul tahu, betul, ya, tergambar betul semua yang pernah dahulu dia kerjakan di dunia. Dengan cara apa? Dengan diberikan kitab.
kemarin dalam ayat sebelumnya, dalam surah sebelumnya kita sudah sampaikan yang bagaimana di antara fenomena yang terjadi pada saat manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, Allah datangkan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan masing-masing kita kitab catatan amal-amal kita yang tidak ada satupun yang tidak tercatat dalam kitab itu. Yang kecil, yang besar di amal-amal kita. Semuanya tercatat, terekam dengan rapihnya. Yang tidak ada satu amalan pun luput dari pencatatan Allah Subhanahu wa taala pada kitab yang diberikan oleh masing-masing kita di hari kiamat pada saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kubur kita. Semuanya ada jelas. Nggak ada yang kemudian, saya nggak pernah melakukan ini, nggak pernah akan ada. Ya. Jadi nggak pernah akan ada sejak kita akan mengelak. Ya. Saya kayaknya nggak pernah nih melakukan yang ini, misalnya nggak ada tuh. Ya. Semua manusia sadar kata Allah, alimat, dia betul tahu, yakin, dia sadar betul, ya, dengan semua amalnya yang dia lakukan di dunia diperlihatkan oleh Allah dengan kitab-kitab itu, dengan rekaman-rekaman Allah dalam kitab itu. Ya. Kalau bahasa kita ada jejak digital, digital manusia masih bisa direkayasa, ya betul ya, Rahmatnya. Ya. Jejak digital hari ini bisa direkayasa. Bisa dibuat-buat, masih bisa diedit gitu ya. Tapi rekam jejaknya Allah Subhanahu wa taala merekam semua perbuatan manusia itu, tapi bisa kayak semuanya valid, pasti otentik, ya. Nggak bisa terbantahkan, nggak bisa manusia mengelak nantinya, saya nggak pernah nih berbuat ini dalam kitab ini, kok ada catatannya, saya nggak pernah dulu. Justru semuanya betul-betul disadarkan, sadar betul, tahu betul dengan seyakin-yakinnya semua yang ada pada kitab tersebut itu betul-betul dia lakukan. Dia mengetahui apa yang dilakukan di masa lalunya. Wa akhar, bahkan semua perbuatan yang dia lalaikan di dunia, yang dia tunda-tunda, kebaikan-kebaikan yang dia tunda, ya, semua yang dia lalaikan. Wa akhar maknanya, dan semua perbuatan baik yang dia lalaikan di dunia, yang dulunya dia kenapa nggak sholat, kenapa dia nggak bersedekah, kenapa dia kemarin nggak berpuasa, kenapa dulu waktu di dunia dia nggak berbakti kepada orang tuanya, kenapa dia nggak berbuat baik kepada anak istrinya, kepada suaminya, kepada tetangganya, baru dia nyesal itu. Baru manusia itu menyesal saat itu. Iya, kenapa ya dulu saya nggak begini? Kenapa saya dulu waktu punya uang saya nggak pergi haji? Saya nggak melaksanakan perintah Allah. Saya kenapa waktu punya waktu saya melalaikan perintah Allah, tidak sholat, saya tunda-tunda sholat sampai saya kemudian tidak sholat. Masya Allah, baru orang itu sadar. Ya, itu nanti begitu Pak Ustaz. Itu keadaannya nanti. Ya. Maka pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan kemudian, ya, yaitu untuk fenomena manusia saat dibangkitkan, dihidupkan kembali, diberikan catatan amalnya, betul-betul dia yakin dengan semua perbuatan yang ada di dunia. Ya, kenapa dia kemudian ada orang-orang yang kemudian menyesal, dia menangisi perbuatannya. Karena apa? Karena saat itu amalnya sedang akan dibalas. Dia melihat ini balasan kebaikannya, ini balasan amal buruknya. Ya, bagaimana orang-orang yang tahu bahwa sebentar lagi dia akan disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana dia akan menyesal? Ya, bagaimana dia tidak akan menangis saat itu? Ya, itu yang akan disesali manusia pada saat dia dibangkitkan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6 Allah mengatakan ya ayyuhal insan. Allah mengingatkan setelah Allah menyebutkan fenomena tadi, ya, sesuatu yang pasti akan terjadi, yang akan terjadi pada masa berakhirnya dunia, terjadinya kiamat. Maka Allah ingatkan ya ayyuhal insan, wahai manusia kata Allah, wahai semua manusia kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khususnya adalah orang-orang yang mereka mengingkari al-munkir lil ba'ts. Orang-orang yang sampai detik ini, sampai saat ini tidak percaya, tidak beriman, mengingkari adanya hari kebangkitan itu kata Allah. Jadi manusia yang diseru pada Allah dalam ayat ini, manusia yang sampai detik ini dia tidak beriman, gak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hari di mana
manusia itu setelah kematiannya akan dibangkitkan kembali dalam rangka mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Allah ingatkan, ya ayyuhal insan. Apa kata Allah? Ma gharraka. Apa kata Allah? Gharra yaghurru maknanya memperdayakan. Apa yang membuat kamu tertipu, kata Allah? Apa yang memperdayakan engkau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa engkau nggak bersiap-siap? Padahal engkau tahu akan adanya kiamat, langit itu akan dihancurkan, diruntuhkan oleh Allah. Engkau tahu bahwa bintang-bintang itu akan dijatuhkan, laut-laut itu akan dibenturkan, menenggelamkan bumi, dan semua kuburan itu akan dibalikan, ditumpahkan semua yang ada dalamnya dalam rangka membangunkan mereka kembali, dihidupkan oleh Allah dalam rangka mempertanggungjawabkan amal-amal mereka. Apa yang membuat kamu tertipu, kata Allah? Ma gharraka. Apa yang memperdayakan kamu sehingga kamu tidak menyiapkan bekal, kamu nggak takut durhaka, berbuat maksiat kepada Allah, kata Allah. Bi rabbikal karim. Apa yang menipu kamu sehingga kamu masih berbuat durhaka kepada Tuhanmu Al-Karim, yang maha dermawan, yang maha mulia, yang begitu banyak kebaikan yang diberikan kepada engkau. Al-Haqiq bisyukri wa ta'ah. Makna Al-Karim kata para ulama, sifat Allah Al-Karim, bi rabbikal karim. Apa yang memperdayakanmu? Apa yang membuat kamu terperdaya, sehingga kamu tetap berbuat durhaka, berbuat maksiat kepada Tuhanmu Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Allah menyebutkan, mendeklarasikan, mengumumkan sifatnya Al-Karim itu biar manusia sadar Allah betul-betul Karim. Dan Allah punya nama Al-Karim. Di antara kemuliaan namanya Allah. Kenapa disebut Al-Asmaul Husna? Husna maknanya itu di puncak keindahan. Yang tidak ada yang lebih indah daripada nama-namanya Allah Azza wa Jalla. Kenapa nama Allah itu begitu indahnya? Karena nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah, yang agung ini, itu mengandung sifatnya yang mulia, yang lagi agung bagi Allah Azza wa Jalla. Di nama Allah, di dalamnya adalah sifatnya Allah Azza wa Jalla. Nama mensifati, memiliki sifat atas nama itu. Tidak seperti manusia, Manusia namanya tadi dermawan tapi nggak dermawan, pelit. Namanya sabar tapi marah-marah mulu tiap hari, bisa gitu Pak ya. Ini menunjukkan manusia namanya yang bagus itu terkadang tidak mewakili, tidak representasi dari sifatnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan betapa indahnya nama Allah, karena nama Allah itu mengandung sifatnya Allah yang begitu indah dan mulia. Ketika Allah disebut Karim, yang maha dermawan, maha mulia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul Al-Jawadu Katsirul Khair, yang betul-betul maha dermawan dan banyak kebaikan yang diinginkan diberikan kepada semua makhluknya. Dan itu kita buktikan hari ini, betapa banyak kebaikan yang kita rasakan yang diberikan Allah kepada kita. Kita bisa hidup, kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa berbuat dengan tangan kita. Kita diberikan hati, pikiran, berpikir, merasa, dan seterusnya. Segala nikmat telah dipenuhi oleh Allah. Bukankah segala nikmat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nikmat mana yang tidak kita dapatkan dari Allah? Semua yang disediakan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Haqiq bisyukri juga makna Al-Karim juga adalah, sehingga kenapa Allah disebut Al-Karim? Karena banyak kebaikan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah layak, berhak untuk setiap hamba itu bersyukur kepadanya. Al-Haqiq bit-ta'ah, sehingga Allah layak, punya hak untuk ditaati oleh hambanya. Kenapa Allah itu wajib ditaati? Karena semua kebaikan itu diberikan sama kita. Semuanya kita, semua kebutuhan kita disediakan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah betul-betul punya hak yang penuh untuk disyukuri dan ditaati oleh semua hambanya. Itu maksudnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mensifati diri. Kenapa Allah Allah itu punya hak yang penuh untuk ditaati, disyukuri, selain banyak kebaikan yang Allah telah berikan kepada hambanya. Allah kembali menyebutkan alasannya, Alladzi khalaqaka. Dialah yang menciptakan.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Bagaimana kau bisa durhaka, maksud gitu? Kok bisa kamu durhaka, kata Allah? Kok bisa kamu tetap bermaksiat kepada Allah sementara Allah ini yang menciptakan kamu loh? Ya kan? Allah yang memberikan segala nikmat kepada kamu. Kok bisa kamu berdurhaka? Kan kita kalau ada orang berbuat baik sama kita, kan kalau kita mau berbuat sesuatu yang nggak etis itu kan kayak sungkan Pak ya. Duh, bapak itu baik banget sama anak nggak bisa deh kayak nipu di bapak itu. Sekali-kali ditipu tuh bapak itu, bisa dicurangin bisnisnya. Karena selama ini orang tersebut bisa baik sama kita. Kira-kira kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak pantas saja, bukan sesuatu yang jahat lah, ya. Kita tuh punya perasaan kan sebagai manusia. Bapak itu baik banget sama saya, nggak enak lah kalau melakukan seperti ini, saya nggak enak sama bapak. Bapak itu baik banget sama saya. Kan gitu Pak ya? Kan ada pakaiu gitu, suka merasa nggak enak, merasa segan, merasa ya. Maka harus begitu kita sama Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada kebaikan yang diberikan manusia hari ini sama kita yang tidak seberapa tentunya kebaikannya. Harus begitu. Kita baru kasih sesuatu sedikit aja oleh orang, bisa kasih kebaikan oleh orang sedikit, kita ada sesuatu misalnya apa yang harusnya kita berani menyampaikan jadi nggak berani, misalnya. Jadi nggak enak, jadi segan, jadi sungkan, jadi pakai kalau bahasa orang Jawa gitu kan. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang segala-galanya kita dipenuhi oleh Allah. Semua kebaikan kita rasakan, kita dapatkan. Bagaimana mungkin kalau kita berpikir kita akan bermaksiat kepada Allah? Ya, gitu harusnya Pak. Harus Bapak lebih gak enak pada Allah. Gimana? Saya gak masa saya mau berbuat sesuatu yang haram. Wah, kok bisa saya meninggalkan perintah Allah? Harusnya begitu. Ya. Harusnya gak mungkin kita akan meninggalkan perintah Allah sementara Allah yang segala-galanya memberikan kebaikan kepada kita. Maka di antaranya apa? Allah mengatakan, Allah yang menyadarkan kita, Alladzi khalaqaka. Dialah Allah yang menciptakan kamu, yang membuat kamu ada, kamu bisa bernikmat-nikmat di dunia, kamu bisa bersenang-senang di dunia, mendapatkan kehidupan yang senang di dunia. Gimana bisa durhaka kepada Allah? Ya. Fasawwaka, bukan hanya menciptakan, tapi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaanmu. Allah sempurnakan oleh Allah yang dengan Allah ciptakan organ-organ tubuh yang ada pada kita. Ya. Kemudian fa'adalah, bahkan Allah ciptakan dalam keadaan yang seimbang. Ya. Fasawwaka maknanya khalaqaka, menciptakan. Fasawwaka sawwa yusawwi maknanya menyempurnakan ciptaan. Fa'adalah, adalah ya'dil maknanya menyeimbangkan semua ciptaan. Saya seimbang itu diantaranya kata para ulama, matanya ada dua. Coba yang kalau satu aja itu bagus kan? Ya. Ya, menyeimbangkan ciptaan itu, menyelaraskan, membuat semua yang diciptakan itu menjadi cocok, menjadi indah dipandang, enak, sedap, istilah-istilah di antara itu. Ya, coba kalau misalnya antum punya tangan satu, kakinya satu, kan susah juga ya, nggak enak ya. Kok nggak enak dipandang kan gitu ya. Jadi antara bentuk kesempurnaan nikmatnya Allah dalam penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala yang menyeimbangkan ciptaan-ciptaannya. Masya Allah, matanya dua, hidungnya satu. Kalau hidungnya dua gimana? Bagus kan? Coba kita pakai Photoshop taruh hidungnya dua misalnya. Enak gak tuh dilihatnya? Gak enak. Ya. Atau sekarang kata berubah-ubah misalnya matanya satu aja di tengah. Ya. Enak gak dilihat? Oh kabur nanti orang matanya satu kabur. Ya kan? Itu kayak mulutnya tiga misalnya, satu di pipi kanan, pipi kiri, satunya tengah, di kiri tiga. Gimana ya? Subhanallah, itulah ya, begitu sempurnanya Allah menciptakan kita. Itu pun kita masih tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Lalu Allah mengatakan dalam surat yang ayat berikutnya, dalam ayat ke-8, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menyempurnakan, menyeimbangkan ciptaan kita ini, ciptaan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, fi ayyi suratin, dalam bentuk yang Allah menghendakinya. Ya. Dengan bentuk yang Allah menghendakinya, yang kemudian rakkabak, dan Allah menyusunnya. Ya, Allah menyusun, membuatnya. Ya, rakkaba yurakkibu, Allah menyusun ciptaan kita. Allah susun, Allah desain, ya sedemikian indahnya kita ini. Ya, didesain Allah begini. Ya. Matanya ditaruh di sini, hidungnya. Mendesain Allah, sebaik-baiknya pendesain tentunya. Desainer terbaik hanya Allah Azza wa Jalla.
Apa ada orang hari ini bisa mendatangkan makhluk ciptaan Allah sebagai ya? Orang sehebat apapun ya, ilmuwan hari ini bisa nggak mendatangkan ciptaan sebagaimana ciptaan Allah Azza wa Jalla? Nggak ada. Siapa ya? Jangankan dalam bentuk yang utuh, menciptakan satu organ saja hari ini, bahwa ada orang mendatangkan satu organ tubuhnya Allah Azza wa Jalla, ada? Tidak ada. Ginjal, cangkok, tetap ginjalnya Allah yang dipakai. Anda pakai ginjalnya ciptaan sendiri ada? Pernah dengar nggak Bapak ada ilmuwan hari menciptakan sebuah ginjal sebagaimana ginjalnya Allah Azza wa Jalla? Ada? Nggak ada. Tidak ada. Pernah dengar ada Pak? Bapak pernah dengar Pak? Ada nggak? Ada orang hari ini buat jantung misalnya. Jantung yang kemudian bisa berfungsi sebagaimana jantung yang Allah ciptakan untuk setiap kita. Tidak ada. Baru bisa mencangkok. Mencangkok pun itu pun pakai ginjalnya siapa? Ginjalnya manusia, ginjal ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Mata ada Bapak? Ada hari ini orang bisa membuat mata seperti matanya manusia? Matanya Allah, ciptaan Allah? Gak ada ya? Ada nggak Pak? Pernah dengar informasi terbaru? Siapa yang update itu? Ya ternyata ada ilmuwan Barat bisa menciptakan mata seperti matanya Allah yang bisa orang buta misalnya dipasangkan mata dan bisa lihat. Ada nggak? Nggak ada. Nyambung ini kok nggak bisa tuh nyambung itu gimana sih? Subhanallah. Itu maksudnya. Nggak ada itu. Tidak akan pernah ada. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-9 mengatakan kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla maknanya laisa al-amru kama taquluna min annakum fi ibadatikum ghayra Allah muhiqqun. Ya makna kalla pada asalnya sekali-kali ya tidak seperti itu harus ya. Dan juga sebagian para mufassir mengatakan kata kalla itu maknanya laisa al-amru, perkaranya bukanlah sebagaimana yang kalian ucapkan. Min annakum fi ibadatikum ghayra Allah muhiqqun, di mana kalian ya berhak untuk beribadah kepada selain Allah. Kalau ada orang yang hari ini merasa dia boleh-boleh saja beribadah kepada selain Allah, harusnya boleh. Kenapa bisa beribadah kepada selain Allah? Ya, kenapa bisa ada orang yang bisa beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala padahal yang disembahnya sama sekali tidak memberikan sebagaimana Allah memberikannya kepada kita. Ada orang menyembah berhala, apa yang diberikan oleh berhala itu? Kok bisa menyembah berhala yang tidak mendatangkan manfaat kepada penyembahnya dan tidak juga bisa mendatangkan mudarat mengancam penyembahnya? Ya apa ada? Ya si patung itu ketika disembah-sembah itu dia membuat orang dan besok ya dia penyembahnya dikasih emas terus jadi kaya. Nggak ada. Kenapa disembah? Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya Allah ingin mengingkari apa yang dilakukan oleh manusia terhadap ibadahnya kepada selain Allah. Kok bisa menyembah selain Allah yang tidak memberikan apapun, yang tidak menjamin hidupnya, tidak mendatangkan apapun manfaat dalam hidupnya? Kenapa disembah? Maksud begitu. Ya. Lalu apa Allah Subhanahu wa taala bal tukadzibuna biddin, bahkan kata Allah ya akan tapi engkau ini bahkan kata Allah Subhanahu wa taala tukadzibuna biddin, engkau tetap mendustakan ad-din. Sini adalah bukan agama di sini ad-din. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ad-din ini maknanya para ulama mengatakan adalah al-ba'ts. Ya. Yaitu mendustakan adanya hari kebangkitan tadi. Ya. Bahwa ad-din bal tukadzibuna biyaumil hisab wal jazaa. Akan tapi engkau tetap mendustakan adanya hari hisab, yaumul hisab. Jadi di antara nama hari kiamat. Ya, jadi ad-din itu maknanya hari kiamat. Itu namanya adalah ad-din. Dan ad-din di antara maknanya adalah hari di mana manusia akan dihisab amal-amalnya. Kemudian ad-din juga maknanya yaumuddin, ya maliki yaumiddin juga ya. Itu maknanya hari di mana manusia akan dihisab seluruh amalnya oleh Allah dan akan juga didatangkan balasannya atas setiap amal yang dikerjakan. Sehingga namanya juga yaumuddin, yaumul jazaa, hari pembalasan. Mungkin kalau diterjemah maliki yaumiddin,
Oh, dialah Allah Raja di hari pembalasan, hari kemudian. Hari kemudian berarti hari kiamat. Di antara nama-nama kiamat itu, ya, atau yang ada pada hari kiamat itu, Yaumul Hisab, hari di mana semua amal itu akan dihisab. Kemudian Yaumul Jaza, hari di mana seluruh amal itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan hari pembalasan. Itu Bapak sekalian. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan sedemikian. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, menciptakan kita, namun tetap kalian mendustakannya. Engkau tetap mendustakan, kata Allah Subhanahu wa taala, adanya hari pembalasan tadi. Hari di mana dihisapnya seluruh amal-amal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini tetap keterlaluan. Ya, tetap ada orang-orang yang ternyata, ya, ketika Allah sudah mengingatkan kepada mereka dengan fenomena akan terjadinya kiamat, di mana seluruh amal itu akan dihisab di bawah Allah, mereka tetap mendustakannya, kata Allah. Kalian tetap mendustakannya, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya, wa inna 'alaikum lahafizin. Dan sesungguhnya, ya, inna maknanya sesungguhnya, wa inna dan sesungguhnya 'alaikum atas kalian lahafizin, betul-betul ada makhluk yang mengawasi. Siapa? Malaikat. Al-hafizin, ya, maknanya adalah penjaga, pengawas. Ya, siapa maksudnya penjaga-penjaga yang mengawasi kita ini? Yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat seluruh perbuatan dan ucapan kita. Maksudnya para malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan, ya, wa inna 'alaikum la malaikatan ruqabaa kiraman 'ala Allahi katibin. Ya, maksud sini, ya, sungguhnya kalian ini, kata Allah, ya, ada malaikat-malaikat yang menjaga, mengawasi semua perbuatan kalian, yang menulis dan mencatatnya. Sebagaimana dalam surat Qaf ayat 18. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, tidak ada satu ucapan, ya, dan juga termasuk perbuatan yang kita kerjakan kecuali, ya, di dekat kita ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi dan hadir di dekat kita, siap mencatat semua perbuatan amal kita. Ya, tidak ada yang terluput. Ya, tidak ada yang akan luput. Semua ucapan kita, perbuatan kita, kecuali dicatat oleh malaikat-malaikat yang telah ditugasi oleh Allah untuk mengawasi dan menjaga kita. Ya, di setiap kita ini ada malaikat yang mengawasi kita, mencatat semua amal kita. Yang malaikat ini juga di antara sifatnya selain mengawasi, mencatat seluruh amal kita, juga adalah malaikat yang Allah memuliakan mereka, mensifati mereka kiraman katibin. Kiraman yang mulia. Malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Katibin, katibin yang siap menulis lima wukilu bi ihsa'i. Ya, siap menulis, ditugasi oleh Allah untuk menulis semua perbuatan ucapan kita. Malaikat. Ya, jadi malaikat itu, ya, di antara yang ditugasi oleh Allah, di antara tugasnya yang diberikan oleh Allah, mereka selalu 24 jam mengawasi dan mencatat seluruh amal kita. Kalau kita sadar tuh, Pak, gimana? Mungkin nggak kita kalau kita sadar nih, saya mau berbuat ini, malaikat ada nih, nyatet. Itu harusnya begitu, Pak, ya. Kita nggak pernah sadar itu. Ya, kita nggak pernah merasa diawasi, masa itulah perlunya kita menumbuhkan keimanan itu. Itulah pentingnya kita yakin itulah iman. Ya, kenapa bapak-bapak santai-santai aja bermaksud? Karena bapak nggak yakin. Ya, bapak nggak yakin, nggak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menugasi malaikat-malaikat yang selalu hadir, yang selalu siap siaga mencatat seluruh ucapan dan perbuatan kita. Gimana kalau kita yakin, ya Allah, saya mau begini, ini ada malaikat siap mencatat kita. Kita nggak pernah sadar sama ini. Kita nggak pernah menghadirkan keimanan, itu masalahnya. Jadi kenapa orang bersantai-santai berbuat maksiat, nggak takut? Ya, karena dia nggak pernah yakin malaikat itu bersama dia. Ya, itu jamal itu.
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah juga mensifati malaikatnya ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamun, yang semua malaikat tadi yang mulia, yang mengawasi, yang mencatat seluruh amal kita ini yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu ya'lamun, mereka mengetahui ma taf'alun, semua yang kalian kerjakan. Tahu betul. Enggak ada yang luput dari apa yang diketahuinya. Ya, jadi malaikat ini malaikat yang juga sifatnya kata Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. La yafutuhum min a'malikum syai', yang tidak ada satu amal yang kalian kerjakan yang luput dari mereka kata Allah. Ya. Baik yang baik, mereka tahu semua perbuatan yang kita kerjakan min khair wa syarr. Mau yang baik yang buruk malaikat itu tahu betul. Ya. Dan enggak ada malaikat itu berkhianat. Mereka adalah orang-orang makhluk yang terpercaya, makhluk yang begitu dekatnya kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang tidak pernah bahkan disifati oleh Allah bermaksiat kepada Allah sedikit. La ya'sunallah kata Allah. Gak pernah mereka bermaksiat, durhaka, membantah sedikit perintah Allah. Siap ditugasi. Itu malaikat. Kalau kita masih ada disuruh ngeyel, ya Pak ya, masih ngeyel gak? Masih ya, masih azan nanti aja dah. Baru belum komat. Gitu Pak ya. Kita masih ada bantahannya, masih ada ngeyelnya untuk melaksanakan perintah Allah. Malaikat enggak. Malaikat itu disuruh Allah berebut. Bahwa apa? Ya, wasabiqa, ya, wasabiq. Ya, apa benar surat An-Nazl itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat malaikat itu. Ya, fasabiqati sabqa. Ya, Allah mensifati malaikat fasab, nanti kalau surat An-Nazl Allah mengatakan sifatnya malaikat fasabiqati sabqa. Ya, makhluk yang berlomba-lomba dalam mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi bukannya membantah, gimana berusaha siap sigap dalam mengerjakan tugas-tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, itu malaikat. Ya, saling mendahului satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba mengerjakan perintah Allah, tidak bermaksud. Masya Allah. Itu ya, mengetahui semua yang ini, tidak ada yang luput dari diketahui oleh mereka. Semuanya mereka tahu apa yang kita kerjakan yang baik maupun yang buruk. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada ayat berikutnya, innal abrar lafi na'im. Sungguhnya al abrar. Siapa al abrar? Ya, al atqiya al qa'imina bi huquqillah wa huquqi ibadi. Itu al abrar adalah orang-orang yang baik, ini maksudnya adalah orang-orang yang atqiya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengerjakan hak-haknya Allah, menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunaikan hak-hak hambanya ini. Jadi tidak cukup kita menunaikan hak Allah. Al-abrar kata para mufassir, yaitu orang-orang yang ketika di dunia dia penuhi haknya Allah dan dia juga penuhi haknya manusia. Ya, berarti harus balance. Itu namanya abrar. Jadi orang yang baik sesungguhnya kata para ulama, kata para mufassir, itu yang baik menjaga hubungannya dengan Allah dan baik juga dalam menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Ya, itu. Yang dia baik sama Allah, dia kerjakan, dia tunaikan hak Allah. Dia juga menunaikan haknya manusia, haknya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sebagai suami, dia tunaikan haknya kepada istrinya. Dia tunaikan hak istrinya. Kalau dia sebagai tetangga, dia tunaikan hak tetangganya. Kalau dia sebagai pegawai, dia tunaikan kewajibannya sebagai seorang pegawai, dia tunaikan hak bosnya, hak pekerjaannya, hak perusahaannya. Itu dia. Itu adalah orang yang abrar. Apa balasannya kata Allah al-abrar, innal abrar lafi na'im. Sungguhnya ya orang-orang yang bertakwa, al-abrar atqiya, orang yang bertakwa, yang menunaikan haknya Allah dan hak hamba-hambanya. Di mana tempatnya kata Allah lafi na'im. Di sini lam taukid, betul-betul mereka berada ditempatkan di surga yang disebut dengan naim. Apa itu naim? Yang penuh dengan segala kenikmatan, ya, yang dipenuhi dengan segala kenikmatan yang ada dalam itu. Kenapa surga dikatakan naim? Di antara nama surga namanya jannatun naim atau naim. An-naim maknanya yang penuh dengan kenikmatan, yang semuanya nikmat. Ya, nggak ada yang nggak nikmat di surga. Kalau di dunia kita mungkin bahagia,
Ya, mungkin kita juga merasa nikmat, tapi ada dalam beberapa hal kita merasa sedih, capek. Itu nggak nikmat sebetulnya, Pak. Tapi di surga nggak ada yang namanya sedih, nggak ada. Tidak ada sedih, tidak ada capek, tidak ada lelah, tidak ada apa ya, kecewa, nggak ada. Semuanya penuh dengan kenikmatan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan wa innal fujjar. Yang maksudnya orang-orang yang tadi bertakwa itu orang-orang yang sadar, dia beriman kepada hari kebangkitan, sehingga dia mau mengerjakan perintah Allah, dia siapkan bekalnya menghadapi hari di mana dia akan dibangkitkan, dihisab, dibalas amalnya, maka dia orang-orang yang nantinya diberikan, ditempatkan oleh Allah dengan surga yang penuh kenikmatan. Sebaliknya, orang-orang yang tadi mendustakan adanya hari kebangkitan, tidak beriman bahwasanya semua ucapan perbuatan dicatat oleh malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ini orang ini dikategorikan wa innal fujjar, dan sungguhnya orang-orang yang durhaka, membangkang, ya, orang-orang yang meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang meremehkan hak-haknya Allah, tidak menunaikan haknya Allah, tidak menunaikan hak-hak hambanya. Di mana tempatnya kata Allah? La fi jahim, dalam neraka jahim, ya, dalam neraka yang betul-betul penuh dengan siksaan, ya. Lalu kemudian Allah mengatakan yaslaunaha yaumaddin, yang mereka kemudian orang-orang yang durhaka ini, orang-orang yang tidak memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala dan juga menzalimi hak-hak hamba-hambanya yang lain, ya, maka betul-betul mereka kata Allah yaslaunaha, mereka akan memasukinya. Mereka akan masuk ke dalam neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala yaumaddin, pada hari di mana amal itu akan dibalas oleh Allah. Ya. Mereka betul-betul akan masuk, yaslaunaha maknanya yadkhuluna. Mereka betul-betul akan masuk ke dalam neraka jahim itu kata Allah yaumaddin, pada hari amal itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul jaza. Yang kemudian apa? Yusibuhum lahabuha yaumal jaza. Yang betul-betul apinya yang menyala-nyala pasti akan menyiksa mereka pada hari itu. Itu maksudnya, ya. Lalu Allah kemudian mengatakan bagaimana sifatnya mereka dalam neraka itu kata Allah. Bagaimana keadaan mereka setelah mereka disiksa, masuk dalam neraka dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar oleh Allah, ya, dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum anha bighaibin, wa ma hum, dan tidaklah mereka kata Allah, anha dari neraka itu, ya, ha itu kembali kepada jahim, dan tidaklah mereka, wa ma hum, dan tidaklah mereka, anha dari neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala bighaibin, bisa keluar dan lari darinya, gak bisa. Ghaib mana bisa lenyap dari neraka, nggak bisa. Mereka nggak bisa menghilang. Pasti mereka nggak bisa keluar, maksudnya gitu. Gaib kan bahasa kita ya, gaib itu apa? Tidak absen, absen ya. Gaib maknanya absen, tidak ada berarti, nggak hadir. Ya, apa mungkin orang-orang dalam neraka kemudian dia bisa tidak hadir lagi, dia bisa keluar, dia bisa menghilang keluar dari neraka, nggak bisa. Allah mengatakan wa mahum, dan tidak mungkin mereka ini akan keluar dari neraka. Ya, nggak bisa melarikan diri, nggak. Dan termasuk makna gaib kata para mufassir, mereka nggak bisa mati, kemudian dia berhenti dari siksanya Allah, nggak bisa. Terus disiksa selama-lamanya. Ya, itu masalahnya. Jadi orang-orang dalam neraka itu, ya, kecuali orang-orang yang dikecualikan, ya, orang-orang yang kemudian dikeluarkan karena masih ada keimanan dalam hatinya, yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, akan dikeluarkan. Tapi selain mereka, maka orang-orang yang selain, ya, yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, orang-orang yang berbuat syirik sebaliknya, orang-orang yang kufur, ingkar, berbuat syirik kepada Allah, ya, maka mereka selama-lamanya di neraka dan tidak mungkin akan dikeluarkan, nggak mungkin akan bisa keluar melarikan diri dari neraka. Ghaibahum anha bighaibin, dan mereka tidak akan keluar dari neraka itu, ya, betul-betul dipenjara selama-lamanya oleh Allah dan neraka itu. Lalu Allah mengatakan kembali mengingatkan wa ma adraka ma yaumuddin. Ya, tahukah engkau dan tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Ya, kembali maksudnya pertanyaan ini dalam rangka Allah ingin menggugah kembali kita. Allah selalu mengingatkan kita
Ya, kenapa Allah selalu? Ya Allah, biar kita sadar, biar kita cepat bertobat, biar kita cepat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya hari itu pasti datang, maksudnya. Allah bertanya, "Wa ma adraka ma yaumuddin?" Maka diulangi oleh Allah, "Tsumma ma adraka ma yaumuddin?" Tahukah engkau apa itu hari pembalasan, kata Allah. Ya, masih keagungannya. Tahukah engkau betapa agungnya keagungan hari ad-din, hari pembalasan, hari dihisabnya amal-amal itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah kembali mengatakan summa ma adra, sampai ini summa, pengulangan ini maknanya untuk menjadi betul-betul perhatian kita. Perhatian dan peringatan buat kita bahwa hari itu pasti terjadi. Hari itu pasti akan datang di mana semua amal-amal kita akan dihisab, diproses, diganjar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Kemudian Allah mengatakan, menjelaskan apa itu hari pembalasan itu, kata Allah. Ya, seperti apa keadaannya? Maka pada akhir ayat ini Allah mengatakan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan apa itu hari ad-din, hari pembalasan, hari hisab, dihisabnya amal itu. Allah mengatakan yauma la tamlik, hari di mana satu jiwa, tidak ada satu jiwa pun tamlik yang menguasai, yang memiliki kekuasaan, yang bisa mendatangkan manfaat li nafsin, untuk jiwa yang lainnya, syai'a, sedikit pun. Ya. Masya Allah, ya. Maksudnya apa? Hari di mana maksud tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan manfaat buat orang lain. Ya. Semuanya nggak kuasa. Yang dulu punya kekuasaan di dunia, yang dulu punya jabatan, yang punya kehebatan di dunia, nggak bisa mendatangkan manfaat dengan kehebatannya. Udah berakhir tuh kehebatannya. Nggak ada lagi kehebatannya. Ya. Hari di mana tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan manfaat, menyelamatkan orang lain pada hari itu. Semuanya masing-masing bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Ya, nggak bisa menyelamatkan orang lain. Ya. Lalu Allah mengatakan wal amru yauma idzilillah, dan semua perkara, ya, semua kekuasaan itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal amru, dan semua perkara, semua kekuasaan, ya, itu betul-betul pada saat itu lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang berkuasa, walaupun dia berkuasa di dunia, walaupun dulu presiden, walaupun dulu ketua partai, ketua perusahaan, direktur, punya jabatan, biasa memerintah, biasa berkuasa, biasa mendatangkan manfaat buat orang lain. Namun di hari itu kekuasaan itu hanya penuh milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal amru yauma idzilillah, dan perkaranya kekuasaan yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, lillah, semuanya milik penuh Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja saya sampaikan satu kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini, tafsir yang singkat ini, ya, dari surat Al-Infitor, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, menambah keimanan kita, ya, keimanan terhadap hari di mana amal-amal kita akan kita bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang beriman dengan adanya hari tersebut, pastinya kita akan betul-betul berupaya memberikan amal-amal terbaik kita untuk mempersiapkan bekal kita menghadapi hari tersebut. Ya, kalau ada amal-amal yang masih kurang baik, ya, amal-amal yang itu adalah kemaksiatan kepada Allah, tentunya membuat kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga betul-betul kita mendapatkan apa yang selama ini menjadi cita-cita kita dengan kita beramal di dunia, semata-mata mengharapkan balasan terbaik kita dari Allah pada hari tersebut, pada hari kiamat nanti, berupa Allah masukkan kita ke dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga semua kita betul-betul orang yang akan mendapatkan semua keberuntungan tadi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada yang mau tanya? Ya. Tidak ada, kita jumpa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.